Setiap 14 Februari, jutaan hati di seluruh dunia berdebar merayakan cinta. Bunga mawar merah dan coklat lezat bertebaran, sementara kartu-kartu ucapan mesra berpindah tangan. Suasana serba merona ini seolah menyatukan semua orang dalam kebahagiaan. Namun tahukah kita, di balik keramaian merah muda itu tersimpan sejarah kelam yang sangat berbeda. Layaknya lukisan indah dengan guratan gelap tersembunyi, Hari Valentine menyimpan cerita jauh di luar bayangan kita. Bukankah ganjil jika perayaan cinta kita bermula dari tragedi? Bahkan banyak orang mungkin tak menyangka tradisi kasih sayang bermula dari pengorbanan nyawa. Bayangkan seorang pendeta Kristen di Roma kuno yang menikahkan pasangan secara rahasia, menentang edik Kaisar Claudius II yang melarang tentara menikah. Akibatnya ia dipenjara dan akhirnya dihukum mati. Di penjara itu ia bertemu Yulia, putri sipir yang buta. Menurut legenda, doa dan belas kasihnya mengembalikan penglihatan Julia, dan malam sebelum eksekusi ia menulis sepucuk surat bertanda tangan "From Your Valentine" kepada gadis itu. Moto "From Your Valentine" itu abadi, namun awalnya bukan ungkapan manis di kartu. Ia lahir dari kasih dan penderitaan. Lalu, apakah Valentine benar-benar hanya soal bunga dan kartu ucapan? Ataukah ada makna tersembunyi lain di balik ketulusan yang kita rayakan? Untuk menjawabnya, kita perlu menyelami sejarah 14 Februari dari akar, namanya hingga ritual kuno yang menyertainya. Mulai dari arti kata Valentine dan kisah para santo, hingga kaitannya dengan festival pagan di Romawi. Semuanya akan kita kupas. Mari membuka lembar sejarah panjang di balik Hari Valentine agar setiap senyum dan kata cinta hari ini memiliki konteks yang mendalam. Ironisnya, nama Valentinus sama sekali tidak ada kaitannya dengan romansa. Kata ini berasal dari bahasa Latin valens yang berarti kuat atau sehat. Dalam konteks Romawi kuno, nama ini justru menggambarkan keberanian dan ketahanan, bukan cinta. Menariknya, akar kata Valentinus mirip dengan kata Inggris valiant, pemberani. Secara harfiah, Valentinus berarti yang gagah berani, bukan lambang kasih sayang. Baru kemudian kisah martir bernama Valentinuslah yang membuat namanya identik dengan cinta dalam tradisi populer. Sejarah mencatat sedikitnya 2 martir Kristen bernama Valentinus. Satu adalah pendeta di Roma dan satu lagi uskup di kota Terni, Interamna. Keduanya dihukum mati pada abad ke-3 M karena mempertahankan iman di tengah penindasan kekaisaran Romawi. Gereja kemudian menyematkan nama mereka pada 14 Februari untuk mengenang pengorbanan tersebut. Artinya, saat itu, Valentine hanyalah gelar suci dalam liturgi, belum berhubungan dengan kisah asmara. Orang-orang di masa itu berkumpul untuk doa, bukan menyiapkan surat cinta atau coklat. Menariknya, ensiklopedia Katolik juga menyebut seorang Valentinus lain di Afrika Utara yang dimartir pada tanggal 14 Februari, meski informasinya minim. Ini menunjukkan nama Valentinus cukup populer di kalangan martir awal, namun pengaruh terbesar datang dari Eropa. Bahkan saat gereja merevisi kalender tahun 1969, 14 Februari pun dihapus karena kisahnya tidak jelas. Meski demikian, warisan namanya tetap hidup. Di Indonesia dan banyak negara lain, 14 Februari dikenal sebagai Hari Valentine. Sebuah contoh bagaimana nama santo itu telah masuk ke bahasa sehari-hari sebagai lambang kekasih. Nama Valentine pun melekat di media sosial dan kartu ucapan, meski asal-usulnya berawal dari pengorbanan suci. Dalam tradisi Kristen awal, 14 Februari diabadikan sebagai Hari Santo Valentinus. Tokoh yang paling dikenal adalah Valentinus dari Roma, pendeta pemberani yang menentang Kaisar Claudius II dengan menikahkan kekasih meski tentara dilarang menikah. Keteguhan dan cintanya kepada sesama membawanya ke penjara hingga akhirnya ia mati syahid. Gereja menghormati pengorbanan ini sebagai teladan iman. Malah, sakramen Gelasian abad ke-8 sudah mencatat perayaan Hari Saint Valentine pada 14 Februari. Dengan kata lain, sejak lebih dari 1000 tahun lalu, umat telah menandai tanggal ini untuk mengenang martir Valentinus. Selain itu, ada juga Valentinus dari Terni, seorang uskup yang mati syahid pada 273 Masehi. Kedua martir inilah yang menginspirasi perayaan 14 Februari.
Kisah mereka kemudian dipercantik dengan unsur legenda cinta, sehingga Hari Valentine menjadi perpaduan fakta dan mitos. Gereja Ortodoks Timur pun turut mengenang Valentinus, hanya pada tanggal berbeda. Misalnya mereka merayakan Valentinus dari Roma pada 6 Juli. Ini menunjukkan betapa luasnya pengaruh nama Valentinus di dunia Kristiani. Dengan demikian, sebelum Valentine yang berarti hari kasih, ia adalah peringatan suci, nama-nama orang yang mempertahankan iman mereka. Paus Gelasius pertama akhirnya memberi restu resmi pada tradisi ini sekitar tahun 496 Masehi, menetapkan 14 Februari sebagai hari peringatan para Santo Valentinus. Dengan langkah tersebut, gereja berharap fokus umat beralih pada kesucian martir, bukan ritual pagan. Saat itu orang berziarah dan berdoa pada hari itu, bukan berkencan di taman. Baru beberapa abad kemudian, masyarakat umum menambahkan makna romantis ke dalam tradisi. Sejak itu pula, nama Valentine perlahan bergeser, makna menjadi simbol kasih sayang universal, padahal akar liturgisnya tetap suci. Sebelum 14 Februari dikaitkan dengan cinta, bangsa Romawi kuno telah merayakan Festival Lupercalia setiap 15 Februari. Festival ini sangat megah sekaligus brutal. Mereka memuja dewa kesuburan Faunus dengan mengorbankan seekor kambing jantan, simbol kesuburan, dan sering pula seekor anjing. Darah korban digunakan untuk ritual penyucian. Imam Lupercin mengoleskan darah ke tubuh mereka, lalu menyekanya dengan wol berisi susu. Konon, proses penyucian ini diyakini membawa berkah kesuburan dan pemurnian bagi kota. Menariknya, nama bulan Februari diyakini berasal dari kata Februa, upacara penyucian dalam festival ini. Maka, festival tersebut sangat menyatu dengan awal musim semi di Romawi. Ritual Lupercalia berlanjut dengan adegan khas. Para pemuda Luperci menguliti kambing tadi menjadi cambuk, Februa, lalu berlari telanjang atau hampir telanjang, mengelilingi Bukit Palatin sambil mencambuk setiap wanita yang mereka temui. Menurut kepercayaan, cambukan itu memberikan berkah kesuburan dan kesehatan bagi wanita. Selain itu ada tradisi mengundi jodoh. Para pria memasukkan nama wanita ke dalam guci dan menariknya secara acak untuk menjadi pasangan sementara dalam festival. Catatan Plutark bahkan menyebutkan bahwa Julius Caesar menolak mahkota emas yang ditawarkan padanya saat Lupercalia, memperlihatkan betapa sakralnya festival itu bagi masyarakat. Inti semua ini adalah keyakinan bahwa kekuatan alam dan kesuburan lahir dari ritus-ritus tersebut. Saat kekristenan makin kuat, gereja melihat Lupercalia sebagai ritual pagan yang sesat. Paus Gelasius pertama pada akhir abad ke-5 secara resmi menghapus Lupercalia dan menggantinya dengan Hari Santo Valentin pada 14 Februari. Konon, ketika Senat menentang larangan Lupercalia, Gelasius sinis berkata agar mereka sendiri yang merayakannya telanjang hidup jika menganggap festival itu baik. Walau Lupercalia dihapus dari kalender resmi, jejaknya masih ada dalam perayaan cinta modern. Warna merah melambangkan darah dan putih, susu, dari ritual dulu kini ada dalam simbol Valentine, bunga mawar merah, dan elemen putih seperti kartu salju Valentine mewakili cinta dan kemurnian. Warisan pagan dan Kristen itulah yang melebur jadi Valentine masa kini. Setelah Lupercalia lenyap dari kalender, 14 Februari perlahan berubah menjadi hari yang berhubungan dengan cinta. Pada abad pertengahan, masyarakat mulai mengaitkannya dengan romantika. Geoffrey Chaucer, penyair Inggris abad ke-14, menulis bahwa 14 Februari adalah waktu burung-burung memilih pasangan, memicu keyakinan bahwa musim semi dan asmara akan segera tiba. Tradisi rakyat Eropa pun menyebut unggas kawin pada pertengahan Februari, membuat hari itu dianggap mistis bagi para pencinta. Cerita-cerita cinta mulai diwujudkan melalui puisi dan lagu, sehingga lambat laun 14 Februari menyatu dengan kisah asmara dalam budaya rakyat. Memasuki era modern, tradisi Valentine berkembang pesat. Pada abad ke-18 di Inggris, para kekasih mulai saling bertukar hadiah. Bunga, permen, serta kartu ucapan bertajuk Valentine sebagai ungkapan cinta. Lambang hati merah dan figur Cupid yang meluncurkan panah asmara jadi ikon populer. Pada abad ke-19, industri percetakan meledak.
Kartu Valentine dicetak massal di Eropa dan Amerika, lengkap dengan puisi romantis dan gambar hati. Hadiah-hadiah baru pun bermunculan. Coklat berbentuk hati dan boneka berhiaskan pita semakin memperkaya perayaan cinta ini. Tradisi Valentine pun terus menyebar ke seluruh dunia, bahkan sekarang muncul variasi unik seperti kartu elektronik dan video romantis. Kini 14 Februari diakui sebagai Hari Kasih Sayang Global. Tradisi memberi mawar, coklat, boneka teddy atau makan malam romantis telah menyebar ke berbagai budaya. Valentine tak lagi eksklusif milik kekasih saja. Muncul pula Galentine's Day untuk persahabatan perempuan, Singles Awareness Day untuk melawan stigma lajang, dan bentuk perayaan lain. Di Jepang dan Korea misalnya, perempuan memberi coklat pada pria pada 14 Februari, lalu pria membalasnya pada 14 Maret White Day. Adaptasi-adaptasi budaya ini menunjukkan betapa luasnya pengaruh Valentine. Setiap bangsa menemukan caranya sendiri untuk merayakan cinta. Di zaman sekarang, Valentine benar-benar fenomena global. Media sosial dipenuhi puisi cinta, foto kebersamaan, dan video kejutan romantis. Dunia hiburan tak mau ketinggalan. Film dan lagu bertema asmara dirilis khusus setiap musim Valentine. Restoran-restoran menawarkan paket makan malam romantis, kafe menyajikan menu khusus bertema hati, dan toko kue merilis edisi spesial berbentuk hati. Mal dan jalanan dipenuhi dekorasi merah muda dan lampu berbentuk hati, menciptakan suasana magis. Ekonomi pun merasakan dampaknya. Setiap tahun ratusan juta rupiah dibelanjakan untuk bunga, coklat, kartu, dan acara bertema Valentine. Namun, tidak semua pihak menyambutnya. Di beberapa negara mayoritas Muslim seperti Iran, Arab Saudi, Pakistan, dan di daerah konservatif, termasuk Aceh di Indonesia, Valentine sering ditolak sebagai budaya asing yang bertentangan dengan nilai lokal. Pemerintah atau pemuka agama di sana kadang melarang penjualan atribut Valentine dan mengimbau masyarakatnya untuk tidak merayakan. Menurut mereka, perayaan ini dapat mengikis nilai agama dan adat istiadat. Meski begitu, generasi muda sering tetap merayakannya, kadang dalam bentuk kreatif atau sembunyi-sembunyi, misalnya dengan saling berkirim hadiah kecil di sekolah atau hotel dengan tema Valentine. Di Indonesia misalnya, meski tidak ada larangan resmi, beberapa kelompok mendorong agar Valentine dirayakan dengan bijaksana, menyesuaikan dengan norma setempat. Secara keseluruhan, Valentine modern adalah perpaduan beragam tradisi dan makna. Bagi sebagian orang, 14 Februari adalah kesempatan mengekspresikan kasih sayang kepada pasangan, keluarga, sahabat, maupun sesama. Bagi yang lain, ini hanyalah hari biasa atau bahkan dianggap komersial. Namun tak bisa dipungkiri, setiap hati merasakan kehangatan. Setiap mawar, kartu, atau puisi cinta adalah bentuk perhatian. Gerakan seperti share the love dan berbagai aksi solidaritas, Valentine bahkan mengingatkan kita bahwa inti perayaan ini adalah berbagi kebaikan dan kasih sayang universal, bukan sekadar bunga atau coklat. Ternyata hari Valentine jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Dari altar gereja hingga pesta jalanan, 14 Februari melewati banyak lapisan makna. Di balik dekorasi hati dan coklat terdapat kisah seorang pendeta yang mati demi cinta, festival pagan penuh darah, serta upaya manusia mengubahnya menjadi tradisi baru. Dua Santo Valentinus dan ritual Lupercalia menjadi bagian cerita panjang itu. Meskipun asalnya kelam, makna cinta hari ini tetap terlihat indah karena cinta memiliki kekuatan menebus sejarah kelam dan menyatukan orang. Perpaduan inilah yang membuat Valentine begitu unik di mata dunia. Mengetahui akar sejarah ini justru menambah kekayaan perayaan Valentine. Kita jadi menghargai pengorbanan Santo Valentine dan menyadari bahwa simbol cinta yang manis pun pernah terkait perjuangan iman dan adat kuno. Saat bertukar mawar dan puisi, kita meneruskan tradisi panjang, cinta yang diuji waktu. Valentine mengingatkan kita bahwa cinta dirayakan dalam banyak cara, melalui doa, ritual rakyat, maupun hadiah sentimental, tetapi intinya tetap sama, kemanusiaan dan kasih sayang universal. Akhirnya, terserah kita bagaimana menafsirkan hari ini. Valentine bisa dipahami sebagai pengingat cinta sejagat atau dirayakan sebagai tradisi populer. Yang jelas, semoga setiap senyum dan ungkapan kasih yang kita ucapkan di hari Valentine membawa makna mendalam.
Semoga hari Valentine bukan sekadar ritual tahunan, tapi momen untuk lebih menghargai orang-orang terdekat. Semoga cinta selalu menang dan dirayakan dengan bijaksana.